Shalom semuanya. Selamat berjumpa kembali di ibadah online untuk doa. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan menyertai kita hingga kita boleh berada seperti sekarang ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Katakan pada Tuhan, saatku masuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih. Terima kasih Tuhan atas penyertaan. Haleluya Yesus. Saatku masuk ke hadirat-Mu, ku tersujud dan sembah-Mu. Kurban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saatku masuk, saatku masuk ke hadirat-Mu,
rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh Tuhanku, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Inilah kerinduan kami kepadamu Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah kami bersama dengan Engkau Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, ku berhadapan denganmu. Terpujilah Engkau Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, oh, erat dalam pelukan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bisa menikmati kasih-Mu Tuhan. Kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu Tuhan selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, kerinduan kami senantiasa ada di dalam bait-Mu, merasakan indahnya kasih-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh Tuhan, ku rindu. Inilah kami Tuhan, kami rindu selalu Tuhan untuk diam dalam bait-Mu Yesus, untuk menikmati kasih yang Kau berikan bagi kami. Kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa,
kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu Yesus, menikmati kasih anugerah-Mu. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu Tuhan kami boleh berdiri di tempat ini. Karena kasih-Mu Tuhan kami boleh memuji dan membesarkan nama Engkau. Dan tiba saatnya Tuhan kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau kuduskan telinga kami, Engkau kuduskan hati kami, Engkau kuduskan pikiran kami, agar setiap taburan firman-Mu yang Engkau taburkan melalui hamba-Mu boleh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tak lupa Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, pengurapan dari Engkau turun atas hamba-Mu, sehingga setiap apa yang diucapkan itu adalah kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Mari kita sama-sama sebentar akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita bersama-sama akan berdoa. Malam hari ini, saudara, firman Tuhan dengan tema hidup dengan bijaksana. Saudara, menurut Kamus Bahasa Indonesia, bijaksana adalah tindakan, pertimbangan, ucapan yang dipikir terlebih dahulu dengan masak. Saudara, ada orang yang ngomong kurang pikir, lebih baik pakai perasaan, emosi. Ada lagi yang tidak itu, tapi ngomong atau bertindak berdasarkan keinginan kita. Tapi malam hari ini kita akan lihat, saudara, juga dalam firman Tuhan dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24-25, yaitu tentang hidup dengan bijaksana. Matius pasal 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, saudara, ini bijaksana. Bisa dalam ayat yang selanjutnya dikatakan ada orang yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir, sehingga waktu badai datang, waktu banjir datang, robohlah rumah itu. Memang kalau dihitung-hitung murah dengan pasir saja, tidak usah beli semen, tidak usah beli batu-batu, ongkos juga sesa lebih murah. Tapi orang yang bijaksana berpikir, kalau terjadi hujan, kalau terjadi banjir bagaimana? Lebih baik aku korban lagi sedikit, tapi aku memperoleh rumah yang kuat. Dan saudara, demikian juga saudara, di antara anak Tuhan ada anak Tuhan yang bijaksana, ada anak Tuhan yang tidak. Ada yang ambil kesimpulan, kemudian melangkah berdasarkan perasaan, berdasarkan keinginan saja. Kain bertindak berdasarkan perasaan. Rasanya marah, sakit hati karena korbannya tidak diterima, korban Habil, maka dia membunuh adiknya. Tidak bijaksana, tidak berpikir secara baik, tapi pakai perasaan. Demikian juga secara
yang pakai keinginan, umpamanya Ibu Hawa diming-iming, saudara, kalau engkau makan buah ini engkau akan pinter, akan mengetahui segala sesuatu seperti Allah, ingin menjadi seperti Allah. Dia bertindak, dia tidak bijaksana, akhirnya diusir dari Taman Eden. Kita semua, saya percaya, ingin menjadi orang-orang yang hidup bijaksana. Amin, saudara. Nah, sekarang kita lihat apa ciri-ciri orang yang hidup bijaksana. Yang pertama, saudara, memiliki tujuan hidup, memiliki visi atau target, saudara. Rasul Paulus, dia berbicara atau dia menulis dalam Filipi pasal 3, ayat yang terkenal, Filipi pasal 3 ayat yang ke-13-14. Demikian firman Tuhan, terutama nanti 14-nya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ciri-ciri orang yang bijaksana adalah memiliki tujuan, memiliki visi. Untuk itu dia berusaha mati-matian, saudara. Paulus menulis ini, tapi dia tidak hanya menulis, dia pun bertindak. Dialah murid Yesus yang terakhir, bahkan tidak sempat diajar oleh Yesus. Yesus sudah mati, baru dia sempat bertobat, saudara. Tapi setelah dia bertobat, dia punya tujuan hidup. Menjadi murid Yesus harus memancarkan terang, seperti garam. Oleh karenanya, apapun yang dia berusaha, begitu dia terima Tuhan, begitu dia disembuhkan dari butanya, dia terus pergi ke Galatia, dan di sana selama berapa tahun dia belajar firman Tuhan. Tidak buru-buru nemui rasul, tidak. Dia mempersiapkan diri, punya target, dan kemudian dia datang pada rasul-rasul lainnya, Petrus dan lain-lainnya, dan kemudian ikut dalam pelayanan walaupun sasarannya berbeda. Dan sungguh luar biasa, saudara. Kalau kita baca dalam Alkitab ini, dalam Perjanjian Baru, tentang murid-murid Yesus, separuh lebih dari kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Petrus cuma 2, 1 Petrus, 2 Petrus. Yohanes 1, 2, 3. Tapi Paulus mulai dari Roma dan selanjutnya ada berapa belas, saya lupa Yesus ya. Tapi lebih dari separuh daripada Perjanjian Baru ini yang nulis adalah Paulus. Ingin menjadi berkat di Galatia, di Kolose, di mana di surat Tesalonika, punya target, punya sasaran yang jelas, saudara. Itu dia. Saya bertemu dengan seorang anak Tuhan yang cerita-cerita anaknya masuk perguruan tinggi berapa tahun yang lalu. Waktu ditanya mau masuk mana, dia menyebut mau di sinilah. Apa alasanmu? Karena harus ada alasannya dibikinnya. Alasannya apa, saudara? Teman-teman banyak di sana, jadi senang banyak teman. Untung anak Tuhan ini, dia mampu mengarahkan. Kamu hobinya apa, senangnya apa, gini apa. Kalau di bidang ini senang tidak gini. Dan kemudian diarahkan. Setelah itu setelah dia masuk di perguruan itu, baru masuk tahun ketiga,
di samping kuliah, dia sudah dapat kepercayaan, dapat pekerjaan dari perusahaan yang lumayan. Karena apa? Pilihannya setelah dipertimbangkan benar. Andaikan dia ikut-ikutan temannya, ya dia cuma kuliah pulang itu saja. Itu saudara. Nah, kita pun saudara, seyogianya sebelum bertindak, sebelum omong, kita harus berpikir dengan bijaksana, minta hikmat dari Tuhan. Amin saudara. Yang kedua saudara, ciri daripada orang yang hidup dengan bijaksana, yaitu tekun serta memiliki harapan untuk sukses. Ya, karena percaya Tuhan memimpinnya. Jadi tekun, ulet. Kita baca saudara dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal 3. Ayatnya yang ke-23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Saudara, jadi kita kalau sedang kerja, kerjakan semaksimal mungkin seperti untuk Tuhan. Kalau seperti untuk manusia saja, ya saudara, bisa kita bekerja baik, bisa ada kalanya kalau tidak kelihatan kita bisa bermalasan. Tapi untuk Tuhan, Tuhan tahu terus, dan kita tahu kalau kita tanam sesuatu tabur, Tuhan bilang engkau akan menuai. Dan kalau taburan kita bagus dan banyak, tuaian kita akan menjadi indah sekali. Tuhan yang menumbuhkannya, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Punya ketekunan, punya semangat. Saudara, dalam kisah tentang Daud dan Goliat, 1 Samuel pasal 17 tidak usah kita baca. Kita jumpai di sana saat orang Israel tidak ada yang berani melawan Goliat. Jenderal-jenderalnya pun tidak berani, saudara. Lalu saat itu Daud siap maju. Dan waktu dipanggil oleh raja, kamu benar siap? Masih kecil apa pernah jadi tentara? Tidak. Kenapa kamu berani? Karena aku punya pengalaman bahwa waktu aku lawan singa, lawan beruang yang besar-besar itu, Tuhan menyertai aku dan aku menang. Ini pun aku bakal menang. Bagus, itu imannya bagus. Tapi tidak hanya itu, saudara. Setelah itu, sebelum besok mau bertanding, Daud pergi ke sungai. Biasanya dia gembala di padang gunung. Pergi ke sungai cari batu-batu untuk diumban, apa ya saudara itu, plak gitu, batu untuk diumban, cari di sana. Dan kemudian dia berpikir, dia berdoa, berdoa, bagaimana caranya besok menghadapi Goliat. Kemudian dia melatih dirinya menggunakan umban itu. Maka besok waktu pasukan Israel dengan Filistin berhadapan, Daud hanya membawa kantong berisi 5 batu yang licin dan runcing, dan umban serta tongkat. Saudara, saya coba merenung, tidak ada pembahasan. Dengan dia tidak bawa pedang, tidak bawa segala macam, kira-kira Goliat juga sama saja. Tidak bawa yang macam-macam, apalagi panah, bakal maju gitu saja. Bahkan karena dia tidak bawa pedang, tidak bawa segala macam, Goliat perisainya pun dipasrahkan orang. Dia maju tanpa bawa perisai. Nah, ini yang diharapkan Daud. Jadi dia tekun menggumuli masalah itu sampai dapat pemikiran yang bijaksana.
maka kemudian mereka lari. Sesudah agak dekat, tapi belum terlalu dekat, Daud melemparkan umpannya, batunya. Sama sekali Goliat tidak terpikir untuk hal yang demikian. Dan batu itu yang runcing masuk di pelipis Goliat. Begitu kerasnya. Dan karena karya Tuhan juga, maka matilah Goliat seketika. Ini ayat tadi mengatakan dalam Kolose bahwa kerjakanlah semaksimal mungkin. Di Alkitab tidak diceritakan, tapi saya mencoba merenungkan bagaimana Daud. Kok bawa tongkat itu buat apa? Kok enggak bawa pedang, kok ya mau perang, kok ya pedang ada? Tidak, justru mancing biar Goliatnya juga enggak perlu bawa tameng. Dengan tidak bawa tameng dia hantam ini. Kalau luput satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi ternyata yang pertama saja kena dan Goliat mati. Artinya, saudara, Daud mengerjakan dengan sungguh hati, dengan tekun, dengan tenanan, saudara. Adakah kita di dalam pekerjaan kita, di tempat usaha kita, kalau kita ikut orang, adakah kalau bos kita tidak lihat, kita juga tetap tekun, tetap rajin? Dan juga adakah dalam kita mengiring Tuhan, juga adakah itu ketekunan, kerinduan dari hati untuk bisa menyenangkan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan datang? Atau sekedar saat kita butuh kita doa minta tolong, tapi dalam suasana lain kita jauh dari Tuhan? Memiliki ketekunan untuk siap menghadapi apapun juga. Yang ketiga, saudara, kita lihat orang yang hidupnya bijaksana adalah orang yang bersandar total pada Tuhan. Saya bersandar total pada Tuhan itu enak. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 16, ayatnya yang ke-6 dan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Allah, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Perjalanan mereka, penginjilan mereka dikendalikan, disetir oleh Roh Kudus. Mau ke Asia enggak boleh dibelokkan. Sudah sampai Bitinia mau ke Frigia, enggak boleh dibelokkan lagi. Dan malam harinya kalau kita lihat ayat berikutnya, dia dapat mimpi. Orang dari Mesopotamia bilang, pergilah ke tempat kami, beritakanlah Injil di tempat kami. Jadi saudara, orang yang bijaksana, kalau dia sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, Tuhan pun akan memimpin secara ketat. Jelas sekali pimpinan Tuhan. Sini dihalang-halangi, sini dihalang-halangi, di sini okelah. Kita tidak usah mengeluh kalau ada halangan-halangan dalam perjalanan, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita. Karena pasti ada maksud Tuhan yang indah di belakangnya. Yusuf sama saja menghadapi beberapa macam problema, tapi dia berkata, waktu saudara-saudara menjual dia, saudara, dia berkata, kamu memang ada niat mencelakakan aku, tapi Tuhan juga punya rencana yang baik untuk hari depanku. Dan pastilah Tuhan yang berhasil. Amin, saudara. Inilah yang harus menjadi pegangan pelajaran kita.
Di sini kita lihat saudara, sandar total pada Tuhan, serah sepenuh pada pimpinan Tuhan dan Roh Kudus, maka dia akan memimpin secara sempurna dan baik. Satu ayat lagi dalam Yesaya pasal 26. Yesaya 26 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Perhatikan mulai ayat ini. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ayat ini sudah menyenangkan. Yang kami kerjakan, kami dibantu Tuhan mengerjakan. Tapi ayat aslinya tidak demikian. Ayat aslinya baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Ibraninya mengatakan Tuhanlah yang akan mengerjakan dengan sempurna. Saudara, jadi kalau kita berprestasi janganlah sombong. Itu karena Tuhan yang menyelesaikan dengan sempurna. Bagi siapa? Bagi orang yang sandar total pada Tuhan. Usaha kerjakan, tapi ada macam-macam pencobaan, kita tidak jadi gentar. Tetap melekat pada Tuhan, sandar pada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan dengan sempurna. Kalau kita menyelesaikan belum tentu sempurna, tapi kalau Tuhan yang menyelesaikan dengan sempurna. Satu poin lagi saudara. Yang keempat, ciri dari orang yang bijaksana, yaitu orang yang hidupnya melekat pada Tuhan atau intim dengan Tuhan. Yesaya pasal 40 kita baca ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya bacakan ulang bagian A. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Poin 1, lalu mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Saudara, ayat ini mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Kembali, ayat ini agak beda dengan aslinya. Aslinya berbicara bahwa orang yang kafah dengan Tuhan, yang menjalin hubungan, kafah itu seperti tali rami itu, ada 1, 2, 3 dijalin gitu, erat dengan Tuhan, akan memperbarui kuatnya. Memperbarui kekuatnya bagaimana dikatakan? Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi. Ini pernah disampaikan di gereja depan sana saudara beberapa waktu yang lalu. Raja wali itu biasanya usianya sekitar 45-50 tahun lalu mati. Sebelum mati saudara, raja wali mengalami paruhnya, cucunya itu mentelung dan sudah tidak bisa dipakai lagi, buat nyucuk sulit sekali karena sudah terlalu tua, bengkong mentelung gitu. Cakarnya saudara begitu juga
kuku-kuku di cakarnya. Jadi bagaimana bisa nangkep binatang? Sulit. Terlebih sulit lagi, bulunya tumbuh lebat, tidak rontok. Itu Raja Wali istimewanya. Jadi mau terbang berat sekali. Kalau biasa kejar gitu waktu masih muda enak, sekarang berat. Maka sering mereka kelaparan dan mati. Tapi dikatakan Raja Wali yang terbang tinggi, yang kafah, anak Tuhan yang kafah, yang terbang tinggi, mendekat pada Tuhan. Sengsara, badannya sudah berat gitu, harus naik ke gunung, naik, lalu cari gua, lalu di situ melakukan kegiatan tertentu. Dan kemudian paruhnya dicucuk-cucukkan di batu, rontok. Cucuknya rontok. Cakarnya sudah ketuk-ketukkan, rontok. Bulu-bulunya yang memang sudah hampir rontok, dikebut, dicabuti, rontok. Dan dalam waktu kira-kira hampir 150 hari, semuanya tumbuh kembali menjadi Raja Wali muda yang umurnya bisa bertambah kira-kira 40 tahun lagi. Yang seharusnya saya tinggal mati, bisa tambah 40 tahun lagi. Mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan energi baru, mendapatkan secara pertolongan dari Tuhan. Itu anak Tuhan. Memang pengorbanannya berat untuk naik ke gunung bagian atas, karena di bawah saja untuk terbang sudah sulit, cari makan sulit, terbang tinggi. Tapi setelah sampai di sana, maka yang lama akan rontok, Tuhan ganti dengan baru, akan menjadi Raja Wali muda lagi yang luar biasa. Itulah ciri-ciri dari orang-orang yang hidupnya bijaksana. Ayat ini mengatakan, yang pertama adalah punya target, tujuan atau visi yang jelas. Yang kedua, tekun dan semangat untuk memperoleh sukses karena percaya Tuhan menyertai. Yang ketiga, sandar total pada Tuhan, bukan pada kekuatan sendiri, seperti Paulus dan Silas, seperti Yusuf. Yang keempat, yang menanti-nantikan Tuhan, atau yang menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Saudara, kita pun akan menjadi orang-orang yang bijaksana, yang berkemenangan dalam ucapan, dalam tindakan, dalam pekerjaan kita. Kita akan mengalami sukses, bukan karena kita, tapi karena intervensi daripada Roh Kudus dan Tuhan dalam hidup kita sekalian. Asal kita mau kafah, merapat dengan Tuhan, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Mungkin saudara bisa ambil tempat untuk berlutut. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, haleluya, ku ingin selalu sekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu hinggap dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita masuk dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ingin Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang hidup bijaksana. Tindakan kami, ucapan kami, keinginan kami, hendaklah Tuhan dikembalikan dengan pikiran yang diisi oleh firman Tuhan. Ajar kami taat Tuhan pada kendali firman-Mu seperti Paulus dan Silas. Walaupun punya etikat baik penginjilan ke Asia, tapi kalau Engkau menghendaki lain, ajar kami tunduk, dan kami akan alami kuasa-Mu yang luar biasa menyertai kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Dalam perjalanan hidup kami juga Tuhan, biarlah Engkau pegang kendali, dan ampunilah kami Tuhan kalau pada hari-hari kemarin sering datang padamu sebagai kebiasaan, ibadah sebagai kebiasaan, doa sebagai kebiasaan, tidak merasakan dan tidak berusaha untuk hidup akrab dengan Engkau, kafah dengan Engkau. Tuntun kami Tuhan dalam kebenaran-Mu. Kalamata kalawasang kalamata, kialamata kalawasang kalamata. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang juga sedang mengalami problema berat di samping pandemi dari corona. Juga Tuhan, keadaan ekonomi yang sedang menurun tajam, yang diduga kuartal ketiga pun Tuhan akan mengalami kemerosotan yang cukup tinggi. Kami berdoa Tuhan, biar kemurahan boleh datang.
Kami berdoa Tuhan, biar ada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan gereja-gereja Tuhan yang memberitakan tentang Engkau. Dan banyak orang yang berseru padamu dan kemudian lihat kemurahan-Mu, sehingga banyak orang yang bertobat Tuhan, terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah di tengah suasana yang tidak enak, Engkau berikan kenikmatan, yaitu keselamatan dari Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan, buat sidang-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah lama tidak bisa beribadah secara tatap muka. Banyak yang menjadi lesu, bahkan banyak Tuhan yang terombang-ambing dan tertarik ke sana ke sini oleh tangan-tangan yang tidak dikenal. Engkau Tuhan akan tolong, khususnya gereja kami di tempat ini. Engkau akan intervensi Tuhan, sehingga akan terjadi hal yang indah. Terjadi Tuhan suatu revival karena kemurahan dan pertolongan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu sekutu denganmu, nikmati hadiratmu, rohmu tinggal dalam hidupku. Ku indah bersamamu selamanya. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah sepuh, yang tidak lagi banyak dapat ikut dalam kegiatan, yaitu ibadah online, apalagi ibadah persekutuan demikian Tuhan. Pada mereka kami berdoa, buat anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan, baik itu Cik Bin, Bu Endang, Pak Sutrisno, Pak Sitorus, dan masih banyak lagi Tuhan yang kami tidak tahu satu persatu. Engkau kiranya boleh menjamah dengan kuasa bilur-Mu. Labarataku, Engkau boleh nurunkan kekuatan surgawi Tuhan, sehingga mereka boleh terhibur dan nama Dikau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini, Engkau akan buka jalan Tuhan, bagaimana di mana kami boleh bersekutu kembali, dan jiwa-jiwa yang sudah lemah boleh dikuatkan. Malam hari ini kami akan mengakhiri persekutuan kami, tapi persekutuan dengan Engkau secara pribadi akan tetap ada dan tetap kami pelihara, bukan sebagai suatu kebiasaan, tapi sebagai suatu kerinduan antara kami dengan Engkau, Engkau dengan kami Tuhan.
Bungkus kami sekalian dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Pakari dengan pakar keselamatan. Oleh karenanya saudaraku, mari sebentar kita akan pulang dan berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai memimpin mulai malam hari ini, selanjutnya menguatkan sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.